Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Iwan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amelia Nabita Putri dengan NIM 235151557, PN 18374, Prodi Manajemen Sumber Daya Akuatik. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai UTS Statistika Pertanian tahun 2023-2024. Soal yang pertama yaitu, buatlah satu contoh rancangan penelitian di bidang pertanian yang berbeda dari yang telah dibahas di kelas dan bukan contoh dari buku referensi. Rancangan penelitian berisi tujuan penelitian dan data yang dikumpulkan. Penelitian saya yaitu analisis pengaruh kualitas pakan, jumlah pakan, dan suhu air dalam budidaya ikan nila. Tujuan penelitian yaitu mengetahui pertumbuhan dan hasil budidaya ikan nila dengan berbagai kualitas pakan yang diberikan dalam jumlah yang berbeda dan dengan suhu air yang berbeda-beda. Data yang dikumpulkan berupa pertambahan berat dan panjang ikan tiap kolam. Penelitian saya, budidaya ikan nila dengan pakan organik dan pakan organik. Pemberian pakan dilakukan sebanyak 3 kali sehari, pagi, siang, sore, dan sebanyak 2 kali sehari, pagi dan siang. Budidaya ikan nila pada air dengan suhu 20 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius dan 25 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Budidaya dilakukan selama 10 hari. Soal yang kedua yaitu, setiap bulan seorang pengusaha membeli 5.000 bibit anggrek dari store A dan store B. Sebanyak 2.000 bibit dibeli dari store A, sedangkan 3.000 bibit berasal dari store B. Dari pengalaman sebelumnya, diketahui bahwa rata-rata sebanyak 500 bibit dari store A tidak tumbuh, dan sebanyak 2.700 bibit dari store B tumbuh dengan baik. Soal pertama yaitu, buatlah tabel kontingensi dari kasus di atas dengan format berikut. Yang ini merupakan, tadi sebelumnya, di soal sebelumnya itu sudah diketahui bahwa bibit yang tidak tumbuh dari store A itu sejumlah 500, sedangkan bibit yang tumbuh dengan baik dari store B itu berjumlah 2.700. Sedangkan total keseluruhannya dari total toko A yaitu 2.000, toko B 3.000, sehingga total keseluruhannya yaitu 5.000. Tabel yang masih kosong yaitu yang pertama, kategori bibit tumbuh dengan baik dari toko A. Karena sudah diketahui bibit yang tidak tumbuh berjumlah 500 dan total toko A itu 2.000, maka tinggal dikurangi saja yaitu total keseluruhan bibit toko A 2.000 dikurangi dengan total bibit toko A yang tidak tumbuh yaitu 500, hasilnya yaitu 1.500, sehingga total bibit yang tumbuh dengan baik dari toko A itu 1.500. Lalu selanjutnya ditanyakan total kategori bibit yang tidak tumbuh dari toko B. Karena sudah diketahui yaitu total bibit keseluruhan dari toko B berjumlah 3.000, lalu total bibit yang tumbuh dengan baik dari toko B yaitu 2.700, maka tinggal dikurangi saja yaitu total toko B sebanyak 3.000 dikurangi dengan kategori bibit toko B yang dapat tumbuh dengan baik yaitu 2.700. Sehingga bibit yang tidak tumbuh dengan baik yaitu berjumlah 300. Lalu untuk total bibit yang tumbuh dengan baik dari toko A dan toko B itu didapatkan 1.500 ditambah dengan 2.700, hasilnya 4.200. Lalu kategori bibit yang tidak tumbuh dari toko A dan toko B bertotal 500 ditambah dengan 300, hasilnya 800. Maka dapat disimpulkan bahwa total keseluruhannya yaitu 4.200 ditambah dengan 800, 5.000, sesuai dengan soal yang pertama tadi. Soal yang B yaitu, jika sebuah bibit dipilih secara acak, hitunglah peluang bibit tersebut tumbuh dengan baik. Sebelumnya dituliskan terlebih dahulu yang diketahui TB sama dengan bibit tumbuh dengan baik. Yang ditanyakan yaitu peluang bibit tersebut tumbuh dengan baik. Maka dapat dituliskan P, T bersyarat B, artinya bibit yang tumbuh dengan baik, sama dengan total keseluruhan bibit yang tumbuh dengan baik yaitu 4.200
dibagi dengan total keseluruhan bibit yang diketahui, yaitu 5.000. Jadi 4.200 dibagi dengan 5.000 hasilnya yaitu 0,84. Jadi total 4.200 dibagi dengan total keseluruhan bibit yaitu 5.000 sama dengan 0,84. Jadi peluang bahwa bibit yang dibeli seorang petani dapat tumbuh dengan baik adalah 0,84. Artinya, jika seorang petani membeli 100 bibit dari toko A maupun B, terdapat peluang bahwa 84 bibit tumbuh dengan baik. 84 ini kita ambil dari 0,84, artinya 84 per 100. 84 ini kita ambil dari 0,84 itu sama dengan 84 per 100 dikali dengan 100 bibit yang dibeli, sekali 100 hasilnya 84. Selanjutnya yaitu, jika sebuah bibit dari store B diambil secara acak, berapakah peluang bibit tersebut tidak tumbuh? Sebelumnya kita tulis terlebih dahulu yang diketahui, B sama dengan bibit dari toko B, dan T sama dengan bibit yang tidak tumbuh. Ditanyakan berapakah peluang bibit tersebut tidak tumbuh yang didapat dari store B jika diambil secara acak. Maka dapat dituliskan yaitu P, T atau bibit yang tidak tumbuh bersyarat B, bibit dari toko B, ini dapat dibaca bahwa peluang bibit dari toko B yaitu bibit yang tidak tumbuh sama dengan bibit yang tidak tumbuh yang dari toko B itu sama dengan 300, maka 300 di sini kita masukkan. Dibagi dengan total keseluruhan bibit dari toko B yaitu 3.000. Maka dapat diketahui bahwa P, bibit yang tidak tumbuh bersyarat B, bibit dari toko B, yaitu sama dengan bibit yang tidak tumbuh dari toko B 300 dibagi jumlah total keseluruhan bibit dari toko B, yaitu 3.000, hasilnya sama dengan 0,1. Jadi, peluang bahwa bibit yang dibeli seorang petani dari toko B tidak tumbuh adalah 0,1. Artinya, jika seorang petani membeli 100 bibit dari toko B, terdapat peluang bahwa 10 diantaranya tidak tumbuh. 10 ini kita dapatkan dari 0,1 sama dengan 1 per 10 dikali dengan jumlah bibit yang dibeli, yaitu 100. Maka 0,1 dari 100 sama dengan 10. Selanjutnya yaitu, jika diketahui sebuah bibit tidak tumbuh, berapakah peluang bibit tersebut berasal dari toko A? Sebelumnya kita tuliskan terlebih dahulu yang diketahui, A sama dengan bibit dari toko A, sedangkan T sama dengan bibit yang tidak tumbuh. Maka dapat dituliskan yaitu P, A, irisan T, sama dengan jumlah bibit yang tidak tumbuh dari toko A, yaitu 500, per jumlah keseluruhan total bibit baik dari toko A maupun toko B, yaitu 5.000. Sama dengan 0,1. Lalu kita cari juga peluang bibit yang tidak tumbuh secara keseluruhan. Sama dengan 800 dibagi dengan total keseluruhan bibit, 5.000. Sama dengan 0,16. Lalu, kita masukkan ke dalam rumus peluang bibit tidak tumbuh dari toko A. PA bersyarat T sama dengan P A irisan T
per peluang bibit tidak tumbuh keseluruhan toko sama dengan 0,1 dibagi 0,16 sama dengan 0,625. Lalu jika kita buat ke dalam bentuk persen, hasilnya 62,5%. Maka dapat diketahui, jadi jika diketahui sebuah bibit tidak tumbuh dengan kemungkinan sebesar 0,625 atau jika dibuat persen menjadi 62,5%. Bibit tersebut berasal dari toko A. Artinya, dengan kemungkinan kurang dari 50% bibit tersebut berasal dari toko B. Hal ini karena 100% dikurangi dengan 62,5%, hasilnya kurang dari 50%. Jika diketahui 62,5% berasal dari toko A, maka dapat dipastikan bahwa hasil kurang dari 50% itu dari toko B. Soal berikutnya yaitu uraikan dengan jelas penggunaan statistika dalam paper yang Anda bahas dalam kelompok Anda. Catatan penjelasan Anda meliputi tujuan penelitian paper tersebut, jenis data, dan sumbernya, serta alasan pengumpulan data, termasuk kesimpulan dari penelitian tersebut. Data yang saya ambil bersumber dari Journal of Environment Management yang berjudulkan Effect of Agricultural Subsidies on the Use of Chemical Fertilizer. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak pemberian subsidi pertanian pemerintah, terutama terhadap penggunaan pupuk kimia masyarakat yang berada di negara Tiongkok. Lalu, dalam jurnal ini terdapat beberapa jenis data, yaitu diagram batang, tabel distribusi frekuensi, serta diagram ogif kuantitatif. Data yang diambil untuk penelitian pada dalam jurnal ini itu berasal dari Pusat Penelitian Ekonomi Pedesaan, Kementerian Pertanian, dan Urusan Pedesaan di Tiongkok, sehingga disebut sebagai data sekunder. Lalu alasan pengumpulannya itu tentunya untuk mengetahui faktor-faktor penyebab meningkatnya penggunaan pupuk kimia masyarakat di Tiongkok. Dan dapat disimpulkan bahwa subsidi pertanian memberikan dampak positif terhadap peningkatan produksi biji-bijian. Di sini artinya ketika pemerintah memberikan subsidi pertanian, maka peningkatan produksi biji-bijian yang terjadi pada petani di Tiongkok itu meningkat, sehingga saat produksi biji-bijian meningkat, itu juga dapat menyebabkan peningkatan pupuk kimia, karena pupuk kimia ini berfungsi sebagai salah satu faktor yang mendorong peningkatan produksi biji-bijian tersebut. Sehingga saat subsidi pertanian diberikan, maka dampaknya pupuk kimia juga akan menjadi naik, sehingga mungkin lingkungan akan menjadi lebih terganggu. Lalu kesimpulan yang kedua yaitu perbedaan dampak yang dialami petani Tiongkok tiap tahun dipengaruhi oleh perbedaan jumlah dana yang diterima. Jadi perbedaan dampak ini tergantung oleh subsidi ataupun dana yang diberikan pemerintah terhadap petani Tiongkok pada tiap tahunnya. Soal yang B yaitu reflective assessment. Tuliskan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Anda setelah mempelajari materi statistika pertanian sampai saat UTS ini. Yang pertama, saya memahami berbagai jenis data dan penyajiannya yang sebelumnya saya tidak terlalu tahu, karena materi yang diberikan sudah cukup jelas, dan begitu juga selain materi, saya juga mendapatkan soal-soal sehingga selain saya dapat mendapatkan pengetahuan, saya juga dapat mempraktikannya langsung, dan hal tersebut itu bisa lebih membuat saya mendapatkan ilmu yang langsung bisa saya gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan mudah diingat karena saya sudah mencoba untuk mengerjakan berbagai soal-soal yang sudah diberikan. Lalu yang kedua, saya dapat mengetahui cara menghitung data yang baik dan benar, karena rumus-rumus yang diberikan juga sudah cukup jelas dan mudah dipahami. Sehingga saya dapat mengaplikasikan segala jenis rumus penyajian data tersebut dalam berbagai kesempatan soal-soal yang telah disediakan.
sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah atau mungkin menyinggung, saya mohon maaf dan saya akan memperbaikinya agar menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih.